Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita tahu kemarin itu 2 hari lalu tepatnya ya, sebetulnya ya, kita dikejutkan. Enggak dikejutkan lah, kita tahu. Bukan tahu akan ada peristiwa apa, kita paham modal-modal begitu ya. Maksud saya peristiwa seorang perempuan bercadar menerobos masuk, berusaha menerobos masuk ke istana negara. Ya, perempuan bercadar membawa senjata api, konon katanya jenis FN, yang belakangan juga diketahui ternyata magazinnya tidak ada. Kan gitu kan. Ini cerita basi ya, bukan kata saya. Anda silakan aja buka jagat percakapan di Twitter. Basi, betul-betul basi, super basi. Dan ini adalah ritual yang selalu diulang-ulang. Para netizen menyebutnya sebagai pengalihan isu lah. Maklum, kali ini isunya memang bejibun-jibun ya. Ada IKN yang jualan obral fire sale, obral gila-gilaan, obral besar, sangat besar. Ada apa namanya, HGB 80 tahun plus 80 tahun sehingga total 160 tahun. Ada tax holiday atau pembebasan pajak sampai 30 tahun. Ada apa lagi, super tax deduction ya, itu sampai 350%. Dan Bapak Ibu terserah mau invest di mana. Di kawasan healthcare, di kawasan apa, obral. Kalau kata Muhammad Said Didu, manusia merdeka itu ini bukan membangun ibu kota atau memindahkan ibu kota, ini kehilangan ibu kota. Dahsyat. Belum utang yang tembus 7.000 triliun lebih. Ini netizen, bukan kata saya nih, sekali lagi nih, saya cuma bacain komentar yang berseliweran di Twitter. Ini pengalihan isu, tapi pengalihan isunya ini bolak-balik seputar itu lagi. Apa itunya? Yaitu menjadi korbannya adalah ada upaya penggiringan opini stigmatisasi terhadap kelompok Islam. Ini nggak kapok-kapok ya, para petinggi negeri ini nggak kapok-kapok. Tapi biarinlah saya baca dulu. Tadi saya bilang ini ada beberapa berita ya. Ini misalnya yang saya sebut tadi, pistolnya tidak bermagazin. Dari detik.com. Beritanya begini saudara sekalian. Polisi sebut tak ada peluru di pistol Siti Elina yang coba terobos istana. Tidak ada peluru, sebetulnya tepatnya tidak ada magazin ya. Nah, ini ada gambarnya ya. Ternyata pistol yang dibawa Siti Elina 24 tahun untuk menodong pas pampres di depan Istana Merdeka tidak berisi magazin. Hal ini disampaikan oleh polisi. Terkait dengan senjata, pada saat disita oleh petugas, dalam hal ini diamankan oleh pas pampres, diserahkan kepada petugas polisi lalu lintas. Kata Direktur Reserse Kriminal Umum Dirkreskrimum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hengki Haryadi dalam jumpa pers di markas Polda Metro Jaya Jakarta Rabu 26 Oktober. Pistol yang dibawa Sri Elina itu kemudian diamankan oleh polisi saat peristiwa di Istana Seberang Monas itu Selasa 25, sehari sebelumnya ya. Setelah diperiksa, ternyata magazin tidak berada di dalam pistol. Magazin adalah tabung berisi peluru yang dapat dipasang di bedil. Wah, itu terpisah antara pistol dan magazin. Ini terpisah. Bukan terpisah ya, memang nggak ada di situ ya. Ada peluru dalam magazin itu, namun peluru tidak berisi proyektil. Dalam magazin itu ada satu selongsong, artinya tanpa proyektil. Nah, saudara sekalian, ini gimana ya? Coba secara nggak usah yang bicara soal ini adalah pakar keamanan gitu ya, Letnan Jenderal atau Mayor Jenderal siapa, Purnawirawan gitu, nggak usah deh, nggak usah pengamat intelijen atau pengamat militer, nggak usah deh ya. Kita yang ngobrol di warung kopi di depan kampus-kampus atau di pojokan tikungan jalan aja langsung bilang ini mas settingan. Mana ada teroris, maaf ya, segoblok itu
datang ke istana bawa pistol nodong pas pampres. Ada videonya itu bagaimana CCTV bagaimana perempuan itu kemudian disergap oleh 2 pas pampres. Itu Masya Allah. Kalau kita baca di Twitter, jangankan teroris, tukang teh botol teh botol yang banyak berkeliaran di seputar Monas itu pun tidak ada yang mau ke situ. Anda pernah ke depan Istana Negara yang dekat mondar-mandir Jalan Raya itu? Ya, walaupun Anda nggak punya tujuan apa-apa, sekedar lewatlah dari arah Suryo Pranoto atau dari arah mana ya? Dari arah Veteran atau dari Gajah Mada mau ke arah Tamrin itu biasanya lewat situ tuh. Biasanya lewat situ. Itu bos, ada satu jalur lambat yang diokupasi penuh sejak bertahun-tahun yang lalu demi keamanan istana. Tidak boleh ada satupun kendaraan lewat di situ. Full. Jadi kita hanya lewat jalur sebelahnya lagi, baru ke kanan ke arah Bundaran Tamrin dan seterusnya ke HI sana. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Jadi pertanyaannya, teroris mana? Siapa teroris yang sebodoh itu yang mau jalan-jalan ke situ bawa senjata menodongkan pistolnya ke pas pampres? Ini maksud saya gini loh. Ini kan banyak cerita bagaimana Sambo ya mulai mencapai titik klimaks ya persidangannya, terbongkar bagaimana siapa berperan apa, bahkan ternyata Putri Chandrawati pun ternyata ikut menembakkan senjata ke arah Brigadir Joshua. Ini terungkap dalam persidangan ya. Terus ada Teddy Minahasa. Macam-macam, banyak banget. Tiba-tiba ada suguhan kayak begini. Akhirnya saya terpaksa mengutip juga ya kata seorang tokoh nasional, pengamat ekonomi, begawan bahkan juga mantan aktivis pergerakan sejak zaman masih muda, namanya Rizal Ramli, Bang Rizal Ramli. Ini jauh-jauh hari ya, saya sengaja googling di jauh-jauh hari karena dia sudah sering juga mengatakan ini ketemu di Rakyat Emol ya, Ermol Rakyat Merdeka Online 28 Oktober 2019. Ini 3 tahun yang lalu pas harinya ya. Rizal Ramli yakin radikalisme terus digoreng demi tutupin masalah ekonomi. Rizal Ramli yakin radikalisme terus digoreng demi tutupi masalah ekonomi. Dia bilang gini, Republik Merdeka ya, Ermol itu Republik Merdeka, bukan Rakyat Merdeka. Ermol, Rakyat Republik Merdeka Online. Isu radikalisme seperti menjadi konsen utama pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sejumlah menteri bahkan dengan tegas menyebut bakal fokus untuk bekerja menangkal radikalisme. Iya, ini waktu itu memang para menterinya, menteri apapun ditugasi untuk menangkal radikalisme. Salah satunya Menteri Agama Fahrul Raji. Mantan Wakil Panglima TNI itu dengan tegas mengaku diberi tugas Presiden Jokowi untuk mencari terobosan dalam menangkal radikalisme. Bagi tokoh nasional Dr. Roger Ramli, itu isu radikalisme yang didengungkan pemerintah bukan hal yang aneh. Menurutnya isu ini akan terus dimainkan dalam setahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Setahun ke depan agaknya akan digoreng terus isu 3R. Apa 3R? Radikalisasi, radikalisasi, dan radikalisasi. Bisa aja nih. Radikalisasi, radikalisasi. Nggak tahu yang dua nih terakhir apa nih. Mungkin saking kesel nih kali ya, radikal ya. Sindirnya dalam akun Twitter pribadi saat lalu. Jadi sudah jauh-jauh hari, minimal 3 tahun yang lalu Rizal Ramli sudah bilang isu-isu seperti ini sudah dan akan terus digoreng. Tapi menariknya saudara, Din Samsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah, mantan ketum MUI ya, terakhir mantan ketua Dewan Pertimbangan MUI juga mengatakan begitu. Dan dia sempat mencatat sepekan sebelumnya KSP, Kepala Staf Presidenan Muldoko, dia mengatakan sepekan sebelumnya, 6 hari sebelum peristiwa ini, bahwa bangsa Indonesia harus waspada dengan radikalisme. Ya kan? Jadi Din Samsudin mengatakan ini pas. Sebelumnya Muldoko sudah bicara seperti itu, jadi kita nggak usah terlalu serius, cukup dengan menyikapi dengan tersenyum. Nah, jadi saudara sekalian, ini cerita super basi yang saya sebetulnya juga kalau ikut ngomong nanti bikin apa namanya menjadi semakin seolah-olah viral gitu ya.
Tapi ya kadang-kadang kita nggak bisa cuek juga. Ini memang keterlaluan. Di Amerika saja, di negeri-negeri barat, di belahan dunia itu sudah ada undang-undang perang terhadap Islamofobia. Jadi ada anti Islamofobia. Sudah berhenti jargon-jargon war on terror segala macam yang sebetulnya war on Islamis itu dihentikan. Sudah ada resolusinya. Amerika pun bukan undang-undang. Itu negara-negara barat, negara-negara kafir, negara-negara yang nggak punya Pancasila, yang tidak punya berketuhanan yang Maha Esa, sudah selesai soal-soal radikalisme Islamofobia. Di Indonesia masih digoreng lagi-lagi untuk mengalihkan isu yang sebagainya. Saya ingin bertanya kepada para petinggi atau siapapun yang berada di balik skenario ini. Kalian nggak capek gitu? Kalian nggak malu ya? Capek mungkin ya? Nggak tahu deh. Mengulang-ulang skenario yang sama untuk hal-hal yang menjijikan dan membosankan ini. Membosankan, menjijikan. Kalian nggak malu ya? Sorry banget ya, menunjukkan kedunguan kalau pinjam istilahnya Rocky Gerung, menunjukkan kedunguan, mengulang hal-hal yang sama. Emang kalian pikir rakyat masih tetap bodoh gitu loh? Saya bilang tadi nggak usah seorang pengamat militer, pengamat intelijen, nggak usah. Jalan udah bicara 3 tahun yang lalu. Ini orang-orang siapapun, buka Twitter deh. Siapapun bicara ini, aduh, ada perempuan dicadarin atau dicadar, nggak ngerti dah. Kemudian ternyata di Lampung orang yang disebut-sebut namanya sedang mengajar. Aduh, ya. Udah bos berhenti menyudutkan Islam, berhenti. Saya nggak tahu agama kalian apa, nggak tahu deh. Kalau agama kalian bukan Islam, berhenti memusuhi Islam, oke? Kalau agama kalian Islam, bertobatlah kalian memusuhi agama kalian sendiri. Saya dalam podcast sebelumnya saya pernah mengatakan, saya belum pernah bertemu orang Kristen sebenci itu pada Kristennya. Belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada orang Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu sebenci itu kepada agamanya. Kecuali di Indonesia ini, kecuali para petingginya, orang-orangnya tertentunya itu orang-orang Islam begitu membenci Islamnya, menebarkan fitnah, memutarbalikan fakta, menebarkan kebohongan, menyusun skenario-skenario yang memuakkan dan menjijikan. Kalau kalian orang Islam, bertobatlah. Ngeri bos, hidup nggak lama, satu. Dan lebih singkat lagi menjabat tuh jauh lebih singkat. Setelah itu kalian akan selesai. Aduh, nggak ngerti saya masih bermanfaat nggak omongan seperti ini buat kalian. Nggak ngerti saya. Aduh, ya wes gitu aja. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.